Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathiran birahmatika arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin عدد خلقه تعالى ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وأحبابنا وجميع المسلمين والمسلمات برحمتك أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Jemaah Masjid Rasyidah Siratul Baqiyah Kampung Sungai Akar yang dimati Allah sekalian, kita berjumpa lagi dalam pertemuan bulanan ya, Isnin pertama setiap bulan. Tajuk yang terpilih malam ini sejenak bersama surah An-Nas. Artinya kita tadabbur surah An-Nas. Coba kita pikirkan sedikit tentang surah An-Nas. Saya rasa lah ya, kalau kita faham surah An-Nas, selamat insyaAllah. Karena pentingnya surah An-Nas, maka itu diletak dia di penghujung Al-Quran, di penutup Al-Quran, supaya kita fokus memikirkannya. Surah An-Nas 6 ayat pendek. Kita dari kecil lagi, dari damik lagi hafal surah ni. Boleh kita baca sama-sama, ambil berkat, mudah-mudahan menjadi ubat di hati para jemaah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Bahan perbincangan ini berasal dari pertanyaan jemaah. Ada jemaah yang bertanya. Jadi kita boleh belajar dari pertanyaan jemaah. Jemaah ini dari Selangor. Apa pertanyaannya? Dicakap, saya nak bertanya Ustaz, 3 ayat pertama surah An-Nas, betulkah pendapat saya ini? Pendapatnya apa? Bahwa 3 ayat ini menunjukkan betapa bersungguhnya Allah ingin melindungi manusia. Hanya tinggal manusia saja yang perlu meminta perlindungan dengan Allah, pasti Allah melindunginya. Pertanyaannya apa? Bahwa menurut kefahaman dia, surah An-Nas ini 3 ayat pertama, Qul a'udzu birabbin nas 1, Malikin nas 2, Ilahin nas 3. 3 ayat pertama ini menunjukkan Allah itu ingin melindungi kita. Qul itu artinya mintalah. Minta tah. Apa yang diminta? A'udzu, lindungilah aku. Lindungilah aku. Yang disuruh siapa? Pada dasarnya Rasulullah. Waktu awal wahyu turun, kemudian setiap umat lah ya. Kita ini mesti dilindungi Allah. Kita minta tolong kepada Allah agar dilindungi dari apa? Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan si khannas. Kejahatan syaitan iblis. Musuh ni bekerja 24 jam. Musuh ini bekerja di rumah,
di masjid, waktu salat, di luar salat, dia kacau manusia. Kalau manusia itu tidak tahu yang dia kena kacau, kacaulah orang tu. Dia tidak tahu dia kena kacau, kacau sudah tu. Nabi Muhammad saja disuruh berlindung ya, disuruh berlindung. Kenapa? Majoriti manusia dikacau oleh iblis. Iblis itu bersumpah di hadapan Allah. Nanti kita boleh lihat ayat-ayatnya ya. Yang jelasnya 3 ayat pertama ini menggesa kita meminta perlindungan Allah. Qul itu perintah, arahan, mesti ikut. Mesti ikut. Subhanallah. Itu maka kita digalakkan membaca surah ini ya. Pagi petang digalakkan dibaca masa nak tidur. Kenapa? Karena waktu tidur kalau kita tidak meminta perlindungan Allah, memang dikacau. Memang dikacau. Sehingga tidur orang tu banyak sia-sia, Pak. Kebanyakan manusia tidurnya sia-sia karena tak berniat dan tak ikut adab-adab tidur. Kalau orang tu ikut adab-adab tidur dan berniat dengan bisa, berniat nak bangun tahajud, berniat nak bangun pergi sembahyang subuh, tidurnya bernilai. Tidurnya bernilai. Baiklah. Jadi jawabannya di sini betullah itu. Allah selaku Rabb, selaku Malik, selaku Ilah memang ingin kita tu meminta perlindungan kepadanya. Rabb itu maknanya kita dah bincang dulu ya. Rabb saja lebih 10 maknanya kalau kita belajar betul-betul. Ada tertulis di sini. Termasuk makna Rabb tu pemilik, yang punya Pak. Kita ni, yang punya kita ni Allah. Yang punya Allah. Dikasih Allah sehat, dikasih tangan, dikasih mata, dikasih telinga, dikasih hati untuk disyukuri. Itulah kalau kita lihat Quran banyak ayat tentang nikmat-nikmat asas ni, tentang nikmat asas ya. Mungkin jemaah Masjid Sungai Akar ni minat surah Al-Mulk contohnya, tabarakallazi biyadihil mulk wa ala kulli syai'in qadir. Tengok di sana nikmat asas yang diberikan Allah kepada manusia ada 3. Kebanyakan manusia menyalahgunakan nikmat ni. Halaman 563 ya, surah Al-Mulk. Halaman 563 ayat 23. Halaman 563 ayat 23. Bagi yang buka Quran ya, boleh baca sama-sama. Qul huwallazi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Qalilan ma tashkurun. Shadaqallahul azim. Ini surah Al-Mulk. Di surah lain banyak lagi tu. Di surah Sajadah ada. Qul huwallazi ansha'akum. Qul di sini terangkanlah kepada manusia. Terangkanlah kepada manusia, kepada jemaah masjid Kampung Sungai Akar contohnya, huwallazi ansha'akum. Allah yang menjadikan kamu. Wa ja'ala lakumus sama', dikasihnya telinga. Wal absar, dikasihnya mata. Wal afidah, dikasihnya hati. 3 fasiliti asas. Kalau tak ada satu dari 3 ini susah hidupnya. Qalilan ma tashkurun. Sedikit yang bersyukur. Ramai yang telinga tak mau mendengar yang bisai. Mata tak mau melihat yang bisai. Susah melihat yang bisai. Hati tidak memikirkan yang baik, tidak memikirkan yang menyelamatkan dirinya. Maka dikatakan qalilan ma tashkurun, sedikit yang bersyukur. Begitulah ya, yang menjadikan kita ini Allah tu Rabb. Di antara mana Rabb, pemilik, yang punya. Maka nanti kita akan ditanya berapa usia. Akan ditanya apa dibuat selama usia tersebut.
akan ditanya dan tangan akan melapor, kaki akan bersaksi, kulit badan bercakap, telinga semua bercakap. Cakap, ini malas nih mendengar yang bisa ini, kata telinga nanti. Semua ada dalam Quran ya. Karena kita ini milik Allah, di antara mana Rabb itu pemilik. Itu yang kita baca dalam salat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbu itu di antara maknanya pemilik, yang punya. Kita ini yang punya Allah. Alam ini Allah punya. Bumi langit Allah punya. Isi bumi langit ini milik Allah. Rabbul Alamin. Rabb pemilik. Satu di antara maknanya. Yang kedua, penghulu, macam ketua. Alam ini Allah ketuanya. Yang ketiga, pentarbiyah. Ini makna Rabb nih ya. Itu cakap tadi, orang tuh kalau belajar surah An-Nas, kalau dia faham, selamat. Dari Rabb saja dah banyak ilmu di sana. Allah tuh pentarbiyah, mendidik kita ini. Dididiknya dengan sehat, dididiknya dengan terhindar daripada COVID-19. Itu pendidikan Allah. Adakah orang itu bersyukur? Ingat Allah. Tengok negeri, daerah-daerah yang menderita. Patutnya orang yang terselamat, negeri yang terselamat, meningkatkan kesyukurannya kepada Allah. Yang selamat dididik dengan nikmat. Yang dibala, yang diuji, dididik dengan azab. Azab itu juga pendidikan. Supaya orang itu muhasabah diri, supaya orang itu bersabar. Yang jelasnya di antara makna Rabb itu pentarbiyah. Tarbiyah itu mendidik kita nih. Kemudian pencipta kemaslahatan, muslih dalam bahasa Arabnya. Seterusnya pengatur segala kejadian. Semua peristiwa Allah yang mengatur. Molekul-molekul Allah yang mengatur. Wabah Allah yang mengatur. Virus Allah yang mengaturnya. Penutup kekurangan. Di antara makna Rabb, bila orang itu ada kelemahan, banyak kelalaiannya, dia kembali kepada Allah, Allah akan usai dia, Allah akan baiki dia. Tuhan yang disembah juga makna ilah, dan penyempurna, pemberi nikmat dan penjaga. Penjaga yang menjaga, yang kontrol, yang memberikan, yang menjadikan siang dan malam, yang yang mengatur timing siang, timing malam tidak pernah terlambat. Matahari demikian besarnya, berapa kali besar bumi, subhanallah. Peredarannya tidak pernah terlambat, tidak pernah delay, karena Allah yang mengatur. Qayyim namanya. Itu makna Rabb. Kita ini peredaran darah, gerakan jantung, buah pinggang, semuanya molekul-molekul kita ini Allah yang mengaturnya semuanya. Kalau orang itu faham tuh, dia akan mencintai Allah, dia akan akur kepada Allah. Baiklah, itu nomor satu tadi ya. Nomor dua, memang diperuntukkan surah khas. Surah An-Nas ini surah khas, mengenai perlindungan. Ayat surah An-Nas ini isinya supaya kita minta perlindungan, penjagaan kepada Allah 24 jam. Karena musuh itu bekerja 24 jam. Musuh bekerja 24 jam sejak daripada zaman Nabi Adam. Betapa hebat pengalamannya, berapa nabi yang sudah dilaluinya, berapa umat yang sudah dialaminya. Tiba kita relax saja. Memang kalah. Yang tak pegang Quran kalah. Yang tak pegang tasbih kalah. Yang pegang benda lain lebih banyak daripada Quran kalah. Yang tidak ada Quran dalam agenda hidupnya kalah. Kalah. Yang tidak memikirkan ilmu, nanti di antara pertanyaan asas bila kita kembali kepada Allah dari kemudian, seingat 4 Jumat yang lalu atau 3 Jumat yang lalu ada di surat dalam khutbah Jumat, akan ditanya 4 perkara di hadapan Allah nanti. Tidak baidar, Pak. Allah memanggil, tidak boleh beralih, berganja.
Sebelum selesai 4 pertanyaan. Pertama tentang ilmu juga. Ilmu akan ditanya. Tentang kesehatan, tentang rezeki, tentang usia. Begitulah ya. Maka diperuntukkan surah khas untuk kita minta perlindungan Allah. Surah ini namanya surah An-Nas. Tapi isinya mengenai bahaya musuh. Isinya mengenai kejahatan musuh. Min syarri, syarri itu kejahatan. Was-was itu gangguan. Gangguan musuh. Apa gangguannya? Pergilah masjid katanya, tapi jangan pegang Quran ya katanya. Balik rumah nanti tak usah pegang Quran juga katanya. Kamu tak apalah tidur jam 11, jam 12, jam 1 tak usah tahajud katanya. Dia tak cakap, tapi itulah realiti. Tak usah pergi subuh ya katanya. Tak usah pergi masjid, tu barat tu. Berat. Pergilah tapi jangan full katanya. Pergilah tapi masbuk katanya. Semua itu kerja dia tu. Pergilah sembahyanglah, tapi jangan baiki sembahyang katanya. Sembahyang begitu je, menahan je. Tak pernah naik level solatnya. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, solatnya begitu saja. Tidak mengubah cara hidup. Ini kerja iblis. Disuruhnya untuk bekerja. Bagi yang bekerja lah ya, bagi yang relax lah, bagi yang tak solat lah, itu memang hebatlah. Bahkan dalam Quran disebut ada orang tu yang levelnya syaitan manusia jadi syaitan. Ada dalam Quran sebut. Bukan lagi manusia. Sebut dalam surah An-Nas ini disebut di ujung surah tu minal jinnati wan nas. Nanti kita akan cerita insyaallah. Jadi surah An-Nas ni 6 ayat pendek. Kalau orang tu faham, istri faham, anak-anak faham, mesti di rumah tu terdengar Al-Quran. Suami baca Quran, istri baca Quran, anak-anak semua anak-anak Quran. Kalau Quran tak berbunyi di rumah, itulah kerja iblis. Disuruhnya pegang benda lain, buat benda lain. Asal jangan pegang Quran sudahlah katanya. Subhanallah. Baiklah. Di samping ayat-ayat surah lain juga banyak ayat surah lain yang menyuruh kita berlindung kepada Allah. Tapi ini dibuat satu surah khas, surah meminta perlindungan kepada Allah. Kenapa kita tidak berlindung? Poin nomor 3 disebut An-Nas sebanyak 5 kali dalam 6 ayat pendek. Dalam surah ini, surahnya pendek, 6 ayat pendek, An-Nas, 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 An-Nas 5 kali. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbin nas, 1. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. 5. 1 saja tidak. 1 khannas. Khannas tu yang iblis tu. Khannas tu yang musuh tu. Baik. Malah disebut dalam penutup dan kesimpulan Al-Quran. Kenapa diletakkan di penghujung Al-Quran? Pentingnya benda ini. Sama dengan Al-Fatihah. Fatihah di awal, penting Al-Fatihah. Karena Fatihah itu kesimpulan Al-Quran. Surah An-Nas ini kesimpulan hidup kita ni, Pak. Agar terselamat dari setan iblis. Nanti bila kita menghadap Allah dalam banyak ayat Al-Quran ya, Allah akan memanggil kita ini, ada mahkamah Allah nanti di sana. Setan ikut. Banyak cerita dalam Quran. Waktu kita diinterview oleh Allah, semua kita akan ditanya, setan ikut sama. Tengok banyak surah membicarakan benda ini. Kalau sempat nanti kita bincang beberapanya ya. Yang jelasnya nomor 5 dinyatakan bahwa was-was atau gangguan
bahaya waswas atau gangguan al-khannas. Khannas nih, khannas itu setan iblis. Kenapa dikatakan khannas? Kenapa tidak dikatakan setan? Dalam ayat lain ada setan, ada iblis. Tiba di sini khannas. Khannas ini artinya dia akan kacau orang yang lupa kepada Allah. Khannas artinya dia akan kacau kalau orang itu tidak berzikir, bila orang tak baca Quran, apalagi dipegang benda-benda yang melalaikan. Memang dia letup. Khannas artinya yang mengambil kesempatan saat orang itu lupa kepada Allah. Bahkan kadang-kadang kalau dia berzikir pun, jangan-jangan kalau hatinya lalai, zikir pun dia punya. Ada hamba baca dalam buku, katanya banyak pintu kemasukan setan ini ke dalam hati. Kalau pintu tidak ditutup, walaupun kita baca istighfar, baca la ilaha, memang katanya zikir itu tak masuk ke dalam hati. Zikir itu di luar saja. Bila hati diisi oleh musuh ini yang dia serang hati, dia ingin bertempat dalam hati itu, maka dikatakan dalam ayat itu fi sudurin nas. Sudur itu hati maksudnya. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mengacau dari dalam. Bila dikacaunya di sini, tangan pun asyik nak touching saja. Tak touching Quran. Subhanallah. Khannas apa artinya? Yang mencari kesempatan waktu orang itu tidak mengingat Allah. Kalau orang itu berzikrullah mengingat Allah, Allah akan proteks. Maka kerja setan yang paling penting membuat orang itu jangan berzikir, jangan baca Quran, jangan ada istighfar, salawat, tasbih dan lain-lain. Itulah dia. Khannas artinya yang menyerang saat orang itu lalai. Tunggunya lalai, maka dilalaikannya orang itu supaya dia punya. Nanti ada ayat yang lain itu ya. Dinyatakan dua kategori sumber utama waswas. Ada dua sumber utama itu di penghujung surah An-Nas itu minal jinnati wan nas. Jinnah itu iblis yang tak nampak di mata. Wan nas itu manusia yang sudah jadi pasukan iblis, jadi konco iblis, jadi grup iblis, jadi zuriat iblis. La haula quwwata illa billah. Bahkan dalam surah Al-Isra disebut jadi pasukan-pasukan tentara, jadi bala tentara. Subhanallah. Nomor 7, setan jin dan setan manusia ya. Itu dia yang dua kategori tadi. Setan jin, setan yang tak nampak. Tak nampak di mata, tapi karena nampak di hati. Walaupun dia tak nampak, tapi karena nampak. Karena dalam Quran dikatakan aduwwum mubin, musuh yang terang. Kalau dia tak nampak, susahlah. Dalam Quran cakapkan terang. Quran mengatakan terang, dia tak nampak. Berarti matanya perlu dirawat supaya dia nampak. Disebut dalam surah pendek, dalam 6 ayat pendek dan mudah. 6 ayat pendek kita hafal semua ya. Disebut dalam 3 surah dan dalam 3 rangkaian 3 kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Maka satu di antaranya adalah surah An-Nas tadi. Al-Khannas ini sebutnya yang mengganggu saat si hamba lengah dan lalai. Jadi jangan lalai. Dia kerja dia supaya manusia lalai. Nak tahu ya, coba jumpa seorang sahabat. Jumpa dengan dia dulu. Nanti apa dia cakap? Dengarlah cakapnya. Apa yang jadi topik perbualan? Nak tahu, nak mengukur orang tu, balik rumah duduk dengan isteri. Isteri cakap apa? Kalau bukan cakap keilmuan, kalau bukan cakap yang diridhai Allah, berarti dia punyalah.
dapatlah sama dia. Berarti lalai. Kalau orang yang tak lalai, dia tak mau cakap yang sia-sia. Nah, kalau jumpa 3 orang, macam mana? Dalam buku yang membaca, kalau jumpa 3 orang manusia, setiap orang tu ada 2 musuh pada dirinya. Setiap orang tu ada 2 musuh. Satu, setan iblis tadi. Yang kedua, nafsu jahat. Kalau dia nafsunya jahat. Tapi kalau nafsunya baik, dia tak mau campur. Bila berjumpa dengan musuh, dia menyelamatkan diri ataupun mengingatkan kawannya. Janganlah, katanya. Tapi kalau dia akur saja, bila jumpa 2 orang, 3 orang, cakap, tidak terkontrol, dialah tu. Tandanya dah dapat sama dia. Subhanallah. Subhanallah. Kalau berjumpa 3 orang, bacakan dalam buku, setiap orang ada 2 musuh. Musuh setan, setiap orang ada setan. Rasulullah mengatakan, setiap orang itu ada setan. Sahabat Nabi tanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Rasul juga, "Saya juga," katanya. Ada setan, ada malaikat. Malaikat juga ada. Kalau orang itu berdangan dengan malaikat, setannya lari. Kalau orang itu mengambil setan, malaikat lari. Sebut dalam Quran, sebut dalam hadis, sebut dalam uraian ulama, maka kami di Solihin ya, sudah 22 siri membincangkan benda ini. Besok siri yang ke-23. Besok siri yang ke-23 dan ada di-upload di YouTube. Rajin-rajin saja tengok. Tajuknya Qarin. Qarin itu teman, akrab. Qarin itu ada 2. Ada yang jahat, itulah setan iblis. Ada yang baik, itulah malaikat. Ini prioriti dari Allah. Orang yang baik, ini malaikat temanmu. Orang yang jahat, ini setan iblis mendekatimu. Ini pentingnya surah An-Nas ni, supaya kita tahu menjaga dari qarin yang jahat. Baiklah, dekatilah malaikat agar Allah Al-Maula Subhanahu wa taala melindungi dan membantu Anda. Dekati malaikat dan benda-benda yang malaikat suka. Jangan dekati kesukaan musuh. Bukankah Allah itu wakil? Wakil dalam bahasa Al-Quran pelindung artinya. Allah itu melindungi. Boleh dilihat surah Al-Isra ya. Wa kafa billahi wakila, katanya. Cukuplah Allah melindungi Anda. Artinya kalau Allah melindungi, musuh tadi tidak berani kacau. Nah, karena Allah sudah melindungi. Kemudian malaikat juga. Bismillah. Wa kafa billahi wakila. Halaman 288. Ayat 65 surah Al-Isra. Ini cerita ini dialog antara Allah dengan iblis. Sejak dari ayat 62, 63, 64, 65. Panjang ceritanya ini. Ini kami di Soleh sudah banyak kali bincang. Besok siri yang ke-23. Hari itu 2 minggu lalu hamba pergi ke kuliah maghrib di Jerudong, Jemaah Jerudong. Bila kan ceramah di Jerudong macam di Solihin itu, katanya. Diminta oleh orang Jerudong, Pak. Nak bincang tentang benda ini, Pak. Benda ini kalau tidak dibincang, jangan-jangan nanti kalah terus. Ini mau masuk bulan Ramadan lagi. Benda ini mesti dipikirkan dengan baik ya. Dalam ayat ini dialog antara Allah dengan iblis. Ayat 65 ini, inna ibadi laisa laka alaihim sultan, kata Allah. Ini Allah menyatakan kepada iblis, hamba yang ku lindungi itu tidak mampu kau kacau, kata Allah. Kalau orang itu dikacau setan, berarti Allah tak lindungi dia. Itu maknanya. Allah berjanji di sini, inna ibadi laisa laka alaihim sultan.
Hambaku itu engkau tak mampu kacau. Wa kafa bi rabbika wakila. Allah itu akan menjaga dengan baik. Kalau dia tak kena jaga, berarti Allah tak bantulah dia. Ini berjanji, Allah berjanji. Wa kafa bi rabbika wakila. Wakil itu penjaga artinya. Bukan wakil dalam bahasa Melayu ya. Wakil itu penjaga. Allah protect. Macam mana Allah protect orang tu? Dikasihnya malaikat, dikasihnya iman, dikasihnya ilmu, dikasihnya akal, dikasihnya teman-teman yang baik. Bila orang tu lalai, temannya mengingatkannya. Itu maka dulu kalau ada orang tak datang sembahyang berjamaah, sahabat akan mengagak ke rumahnya. Ditanya, Haji kenapa tadi kan? Saya lihat Haji tidak ada di masjid tadi. Haji sakit ke? Istri sakit ke? Berarti kalah tuh. Begitu. Rasulullah malam hari di Madinah, baginda Rasulullah SAW berjalan dari lorong ke lorong memantau rumah-rumah sahabat, semua baca Quran. Semua baca Quran. Besok jumpa dengan sahabat pagi-pagi. Tadi malam saya lalu di siring rumahmu. Kau baca surah sekian-sekian, saya dengar kata Rasulullah. Benar kan? Oh katanya. Wah, saya tidak tahu Rasulullah lewat. Kalau saya tahu, saya baca best tuh katanya. Sampai begitu ya. Sampai begitu. Karena menjaga tadi. Tengok di sini ya, ayat 65. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Laisa laka. Allah bercakap dengan iblis. Hamba yang kujaga itu tidak mampu kau kacau. Kalau nanti kacau kan berarti Allah tak jaga dia. Wa kafa bi rabbika wakila. Cukuplah Allah menjaga anda dengan penjagaan yang baik. Tak mungkin dapat sama musuh lagi. Kecuali saat-saat dia terlalai saja. Terlengah saja, itu biasa. Bila orang tu pernah lengah dan lalai, tapi bukan hanyut dalam kelalaian ya. Kalau hanyut dalam kelalaian, itu lain cerita lah. Ataupun dia memilih hidup lalai, itu lain cerita lah. Orang tu kalau dia terlalai sedikit, nanti dia akan ingat, dia akan cover. Mungkin dia terlanjur bercakap yang tak bisa, dia masuk masjid, dia baca Yasin kah? Ya Allah, saya silap tadi cakap dengan kawan tadi. Patut saya tak cakap benda tu. Dia masuk masjid, dia sembahyang kah, dia istighfar kah, dia selawat, dia bersedekah kah? Begitu seharusnya. Begitu seharusnya. Bila kita tahu yang kita tu tersilap, kita kena cover. Kalau tak cover, berarti dia tak faham. Baik. Dekatilah malaikat agar Allah Al-Maula melindungi dan membantu. Bukankah Allah itu wakil, maha melindungi? Malaikat membantu anda dunia akhirat dalam surah Fussilat. Malaikat itu pembantu, penolong. Penolong, dunia akhirat dilindungi. Masa hidup dia tolong, diingatkan tentang waktu solat, diingatkan tentang waktu baca Quran, waktu zikir. Nanti masa nak meninggal dia agak, dia hibur. Haji katanya, jangan takut ya, bagi haji mati tak susah. Ada dalam surah Fussilat. Kemudian jangan sedih meninggalkan ahli keluarga itu kami yang urus nanti kata malaikat. Jangan risau menghadapi era ataupun babak setelah roh dicabut nanti, itu kerja kami. Jangan risau. Yang penting surga sudah milik haji. Diberitahu oleh malaikat bahwa surga confirm dapat sebelum roh dicabut. Mana takut lagi nak mati? Dah takut lagi, tak risau lagi. Itulah orang yang menjadikan malaikat sebagai teman hidupnya. Ada janji dalam Quran surah Fussilat 32 ayat 31 32 30 31 32. Dulu dah bincang banyak kali di sini dah. Jadilah insan yang peka terhadap serangan musuh syaitan aduwullah. Mesti kita sentiasa peka terhadap gelagat. Gelagat tu tahu? Orang tahu tak? Tanda-tanda apa? Tanda-tanda kita akan diserang, sebelum kita diserang ada tanda-tanda tu. Tahu dia. Kalau orang beriman dia tahu. Dia awal-awal dia sudah mengelak. Nak campur dengan kawan dipilihnya, bukan sembarang orang dia. Kalau
Kalau bercampur dengan semua orang tuh tak betul. Katanya dalam kata-kata hikmah, al-istinas bin nas min alamatil iflas katanya. Orang tuh kalau suka dengan semua orang tuh muflis katanya. Al-istinas bin nas min alamatil iflas. Tanda orang tuh muflis, dia tak pilih orang. Semua okey sama dia. Kalau orang yang dijaga oleh Allah, dia akan pilih. Kalau kira-kira dia akan kalah di bawah orang tadi, dia tak mau dekat. Bak kata orang Melayu, jangan tukang kail dilarikan ikan. Dia mengail, tapi dia yang kena kail. Kata orang Melayu apa? Jangan tukang pancing atau tukang kail dilarikan ikan, dia mengail. Selalu dia yang terkail. Dia nak ajak orang kepada yang baik, selalu dia yang hanyut dengan orang tu. Itu artinya tukang kail ataupun tukang pancing dilarikan ikan namanya. La ilaha illallah. Hebat orang Melayu ni, hadis Melayu ya. Jadikanlah setan itu musuh. Jangan berbaik dengan setan. Maka jangan lalai, jangan leka. Jauhilah sarana kelalaian. Jauhilah sarana. Kalau dia jinak dengan sarana kelalaian, memang kambang iblis melihatnya, dilike sama iblis. Ini bagus ni haji ni. Pintu kubur dah dekat, masih memegang sarana kelalaian lagi. Baguslah ini. La haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita ya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alaina wa adina wa arda'na ya karim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum.